Herman. Pak Herman keluar dulu dari main room, Pak Herman. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Ya. Boleh dimulai ya. Sekarang sudah 2:25, nanti 15 menit untuk sip 1, yang 15 menitnya lagi untuk sip 2. Silakan dimulai. Assalamualaikum Bu Sulastri. Mic-nya Bu. Waalaikumsalam Bu Is. Gimana kabarnya hari ini Bu Sulas? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Baik. Ya, kira-kira saya mengganggu nggak Bu ya? Oh tidak Bu. Tidak. Silakan Bu, silakan duduk santai, rileks ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Sulas atas waktunya. Iya. Oke. Jadi saya ini ada permasalahan Bu di kelas ya, yang memang saya mau sharing ke Bu Sulas. Mudah-mudahan nanti Bu Sulas bisa memberikan ya alternatif solusi lah untuk saya nanti untuk bisa mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas Bu ya, dalam proses pembelajaran. Insyaallah Bu Is. Bu Sulas sedang kosong jamnya sekarang? Iya Bu, saya sedang kosong jam, kebetulan habis makan siang juga, jadi santai Bu. Sudah selesai MPLS-nya Bu? Baru mau mulai besok Bu. Oh, Masya Allah. Semoga lancar ya Bu ya, saya doakan. Ya. Iya. Jadi gini Bu Sulas, saya ini kan ketika di pembelajaran di kelas, terkhusus pada mapel yang saya ajar yaitu IPS, jadi anak-anak ini banyak yang ketika belajar dalam bentuk kelompok itu banyak yang nggak aktif, nggak mau aktif Bu, pasif gitu Bu. Ya. Tidak aktif ya Bu ya. Iya, tidak aktif. Sehingga akhirnya ya yang menonjol hanya siswa-siswa tertentu saja gitu Bu. Padahal saya keinginannya maunya semuanya terlibat aktif gitu Bu, biar suasana belajarnya enak, nyaman gitu Bu. Begitu Bu Sulas. Kira-kira Bu Sulas bisa mengarahkan saya untuk mendapatkan solusi. Insyaallah. Baik Bu Is, hari ini kita tidak banyak waktu ya Bu ya, cuma 15 menit saja. Semoga apa yang kita bincangkan ini nanti bisa membuat Bu Is lebih lega. Nah, kira-kira hari ini Ibu Is ingin dapat apa nih dari percakapan kita hari ini? Ya paling tidak saya mendapatkan solusi lah Bu, solusi dari permasalahan saya ini sehingga saya tidak ya merasa lega Bu untuk bisa menerapkan mengubah suasana pembelajaran di kelas sehingga semua siswa bisa aktif ketika belajar kelompok terutama Bu gitu. Oke Bu. Oke Bu, kalau seperti itu tadi Ibu mengatakan siswa yang pasif ya Bu ya dalam kelompoknya ya. Betul, cenderung diam. Jadi tidak pandai dia bersosialisasi, berelasi sehingga dia menemui kendala dalam kegiatan belajar kelompok. Itu yang seperti Bu. Iya, betul Bu. Kira-kira permasalahannya apa ya Bu ya sampai siswa tersebut menjadi pasif dalam mengikuti kegiatan kelompok itu? Apakah Ibu Is tahu Bu? Iya Bu. Jadi kalau saya lihat mungkin suasana belajarnya itu membuat mereka bosan seperti itu Bu, jenuh. Kemudian mungkin ya hal-hal lain yang mempengaruhi Bu ya, yang sehingga mereka tidak aktif di dalam pembelajaran ya. Mungkin dengan suasana belajar yang seperti itu yang mungkin membuat mereka bosan gitu Bu belajarnya ya, jenuh gitu Bu ya. Jenuh ya. Menurut pengamatan Ibu nih ya selaku guru mata pelajaran, apakah pemandangan tersebut terjadi setiap Ibu masuk kelas atau saat Ibu sesekali saja masuk kelas? Ya kalau dari rentang waktunya tidak
tidak selalu Bu ya. Tapi Iya, terkhusus ini Bu, kalau saya menggunakan model mhm. pembelajaran kooperatif nih Bu ya. Karena memang, Oh, di pembelajaran, dengan model ini anak-anak kan memang harus dituntut, aktif di dalam kelompok gitu Bu Sulas, oh, ya. iya 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 iya. Jadi, kejadiannya tidak selalu ya, Bu, ya, Iya hanya di pembelajaran kooperatif saja ya, iya Bu, ya. iya Bu. Eee, ini bagaimana nih Ibu Iis bisa, bisa membuat suasana, kelas itu menjadi lebih, aktif lagi, siswa-siswa menjadi lebih, kooperatif lagi dalam belajar. Nah, itu bagaimana tuh trik-triknya Bu Iis kalau saya boleh tahu? Ya, terima kasih Bu Sulas. Jadi sebetulnya saya sudah melakukan langkah awal lah Bu ya, supaya anak-anak saya tadi ketika belajar kelompok itu aktif. Yang pertama Bu, di awal itu saya selalu memotivasi Bu, memotivasi Mhm. siswa, agar mereka bisa semangat belajar Bu, ya. Seperti Oh, iya iya iya. misalnya di awal pembelajaran itu saya membukanya dengan misalnya kalimat-kalimat motivasi begitu Bu. Iya Dan iya, terus betul. terus Bu, karena memang yang permasalahan saya ini pada saat belajar, dalam bentuk kelompok Bu, saya Iya? selalu selalu mengarahkan terlebih dahulu Bu, Oh, bahwasanya, pentingnya itu, belajar dalam bentuk kelompok. Kira-kira dari segi mhm. apa namanya, sisi positifnya apa gitu, saya sampaikan dulu supaya anak-anak tertarik begitu, Bu, ya. Yang Oh, pertama iya. saya sampaikan ya, bahwasanya, "Nak, kalau kita, belajar kelompok, diskusi seperti ini, kalian bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis kalian, bisa mengembangkan ide gagasan kalian," gitu. Iya iya. Kemudian nanti dengan belajar kelompok ini, Nak, jangan ada lagi yang malu-malu gitu, Bu Sulas, ya. Mhm Mereka mhm bisa mhm. melatih percaya dirinya gitu, Bu, dengan Iya, melakukan, performance terbaiknya gitu, Bu Sulas. oke Kemudian oke. saya sampaikan juga bahwasanya dengan belajar kelompok ini nanti akan melatih kalian berkomunikasi di depan umum secara baik begitu, Bu Iya Sulas. iya iya Ya, iya, mhm. itu untuk langkah-langkah awal saya, Bu Sulas. Mungkin nanti akan saya tambah lagi gitu, Bu, ya, mungkin ada yang kurang. Mungkin dengan ngobrol dengan Ibu ini nanti bisa terbukalah wawasan saya untuk menambah solusi Ah, barunya gitu, Bu. oke. Langkah-langkah yang Ibu lakukan itu sudah tepat, Bu, ya, sudah Iya pas untuk menghadapi siswa yang pasif dalam kelompoknya. Nah, iya sejauh Ibu melaksanakan, eee, langkah-langkah atau trik-trik tersebut, apakah tampak, Bu, perubahan dari siswa-siswinya? Kalau ditanyakan rentangnya, ini sampai dari 1 sampai 10 rentangnya di mana ini, Bu? iya. Iya, Bu Sulas, terima kasih. Sebenarnya, Bu, dengan langkah awal tadi, Bu, ya, langkah awal, langkah Mmm, dasar tadi, iya, anak-anak sudah mulai terlihat, Bu, ya. Kalau mhm saya rentangkan dari skala angka 1 sampai 10, Bu, kondisi mhm. sekarang ini, saya bisa perkirakan berada pada skala angka 6, Bu, ya. Tapi tentu Oh, saya ingin lebih, Bu, ya, saya ingin lebih supaya ya saya ingin pembelajaran saya ini menarik gitu, Bu. Anak-anak merindukan saya setiap saya, belum ya. datang ke kelas begitu, Bu, ya. Sampai angka berapa nih, Bu, maunya nih, Iya, Bu? kalau kalau nggak bisa sempurna 10, saya bisa mengharapkan untuk ke angka 9 skala angkanya, Bu. Oke, Bu, luar Begitu, Bu. biasa Iya semangatnya. Oke, Bu, untuk rencana selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran Ibu, nih Ibu kira-kira mau melakukan apa nih kalau saya boleh tahu? Berkenaan dengan yang tadi sudah Ibu, sampaikan, iya kepada saya nih, gimana nih, Bu, kalau boleh tahu nih? iya. Iya, terima kasih Bu Sulas, ya. Sebenarnya Bu, saya sudah, punya apa namanya, gagasan Bu ya, untuk, bisa Ya? meningkatkan lagi ya, partisipasi Oke, anak ketika belajar supaya dia bisa aktif. mhm, Salah satunya iya. mungkin saya akan mengubah Bu, mengubah cara saya membagi pola kelompoknya Bu, ya. Mungkin Oh, iya, selama ini saya belum bersifat adil ya, belum bisa membagi pola kelompok dengan yang mereka inginkan gitu, Bu, ya. Karena memang jujur ya, Bu Sulas, kalau saya membagi kelompok, saya serahkan ke mereka, nanti tentu akan tidak ada keadilan, Bu. Mereka akan memilih mana teman-teman yang akrab begitu, Bu, ya. Atau misalnya mereka akan memilih, teman-teman mereka yang,
sama-sama akademiknya bagus gitu ya, sehingga akhirnya pembelajaran kelompoknya jadi vakum Bu, yang aktif ya siswa-siswa itu saja gitu Bu, yang menonjol siswa-siswa itu saja. Nah jadi ke depannya Bu, saya akan berusaha Bu, membagi pola kelompok yang memang benar-benar bisa menghidupkan pembelajaran kooperatif ini begitu Bu Sulas sementara. Dan langkah-langkah lainnya mungkin akan saya tambah lagi nanti Bu, terutama dengan berbincang Ibu ini nanti akan menambah wawasan baru gitu Bu Sulas. Oke, bagus sekali Bu, rencana aksinya luar biasa. Lebih tepatnya itu melaksanakan asesmen diagnostik ya Bu ya, terutama mengetahui gaya belajar siswanya seperti apa, sehingga tepat dalam penanganan ya Bu ya. Kadang siswa yang bermasalah itu barangkali tidak sesuai dengan gaya belajarnya, dan kondisi itu bisa membuat tidak pandai, jadi dia vakum dalam kegiatan kelompok. Terima kasih Bu Iis, hari ini sudah datang, kita ngobrol, bincang, share berkenaan dengan masalah Ibu. Kira-kira nih hasil bincang-bincang kita ini ada agak sedikit meredah itu kerutan di dahinya itu. Gimana Bu? Ada rasa lega atau justru menambah? Ya, Masya Allah Bu Sulas. Terlihat Bu Sulas ya, tadi saya pertama kali bertemu dengan Ibu dengan wajah yang bingung gitu Bu ya, seperti membawa beban ya Bu ya. Tapi dengan berbincang selama ini dengan Bu Sulas ini, saya mendapat pencerahan lah Bu ya. Pencerahan ya, yang mungkin akan membuka solusi saya untuk bisa mengubah atau mengatasi masalah pembelajaran yang saya hadapi di kelas Bu ya. Begitu Bu Sulas. Ya, bagus. Terima kasih Bu ya. Ibu, saya juga senang berbincang sama Ibu hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulas. Semoga nanti saya bisa menerapkan hal-hal baru yang saya dapatkan dari Bu Sulas ini. Luar biasa Bu Sulas. Nanti kalau ada kesempatan saya bisa bertemu langsung dengan Ibu, itu suasana yang saya harapkan begitu Bu Sulas. Ya, sehingga bisa membuat saya mengubah pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan oleh peserta didik atau siswanya gitu Bu Sulas. Oke. Terima kasih banyak Bu Sulas ya. Sama-sama. Baik, sesi 2. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Sulas. Ini gimana Bu ada Bu? Oh, alhamdulillah baik Bu. Tapi sedikit ada masalah nih Bu. Ibu ada waktu Bu untuk menemani saya ngobrol hari ini, kita bincang-bincang Bu? Insya Allah Bu Sulas, dengan senang hati saya menyediakan waktu untuk mendengarkan curahan hati dari Bu Sulas. Iya Bu, terima kasih. Begini Bu, saya ini hari ini sangat berat di pikirannya Bu nih. Ceritanya saya mempunyai rekan sejawat ya Bu ya. Rekan sejawat ini kalau saya lihat tidak mau berkolaborasi, terutama dengan saya Bu. Jadi dia cenderung untuk menutup diri dengan saya. Kemudian terkadang ada juga
satu kesempatan di saat ada proyek-proyek tertentu yang harusnya bukan tupoksi dia, dia mengambil tupoksi tersebut. Kemudian kalau misalnya sudah selesai hal tersebut, lalu dikembalikan kepada saya, misalnya saya. Jadi saya sering sekali mendapat perlakuan seperti itu. Jadi saya sejujurnya tidak nyaman, Bu, sangat tidak nyaman akan hal ini. Jadi sangat mengganggu pembelajaran, sangat mengganggu suasana hati saya, Bu. Jadi saya juga bingung nih harus bagaimana, Bu, menghadapi hal yang seperti itu. Ya, saya cukup mengerti lah apa yang dirasakan oleh Bu Sulas sekarang ya, Bu ya. Ya, jadi kalau sudah saya dengar dari pembicaraan Ibu tadi ya, kira-kira tujuan Ibu untuk melakukan sharing dengan saya ini apa kira-kira, Bu? Nah itu, Bu, saya juga bingung, Bu. Sebenarnya yang ingin saya dapatkan itu adalah apa, Bu? Ibu dengar dulu nih curhatan saya. Nah, saya lebih ingin didengar, Bu, agar supaya apa yang terpendam dalam hati saya ini bisa terlampiaskan, sehingga rasa yang melayut di dada ini bisa jadi lebih ringan. Gitu ya. Jadi pada intinya Ibu berusaha untuk mendapatkan solusi lah, Bu ya, untuk meringankan atau mengatasi masalah yang sedang Ibu Sulas hadapi sekarang. Gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Kalau mendengar Ibu tadi kan masalahnya pada dasarnya kesulitan berkolaborasi, Bu ya, bukan seperti itu, Bu ya. Kalau saya mau tanya nih, Bu ya, yang Ibu ceritakan permasalahan tadi, itu siapa saja, Bu, yang terlibat dalam permasalahan Ibu tadi, Bu? Sebenarnya ini permasalahan personal ya, Bu ya, antara saya dengan salah satu teman rekan sejawat saya. Jadi tapi terkadang ada juga di saat-saat tertentu, saat mengerjakan proyek, misalnya proyek P5 misalnya, karena dia merasa dia itu lebih paham dalam tanda kutip, sehingga dia cenderung mencampuri. Tapi permasalahan itu ternyata dia tidak memberi pemahaman dulu kepada kami yang belum paham. Harusnya diberikan pemahaman dulu. Jadi kita bisa bekerja sama, sama paham kan, Bu? Nah, jadi saya terganggu dengan suara. Iya betul, Bu. Mungkin lupa kayaknya, Bu. Iya. Iya. Oke, kita lanjut, Bu ya. Atau ada usaha untuk itu, Bu, biar ini saya terus terang nih gagal fokus nih. Iya betul, Bu. Bu siapa ya? Bu Indah ya. Iya. Terus Bu Sulas ya, kita berusaha mudah-mudahan, Bu ya, mudah-mudahan nanti ada solusi ya, Bu ya, dari suara seperti ini ya, Bu ya. Ya, Bu Sulas, kalau menurut Ibu ya, bisa Ibu ceritakan dengan saya, Bu, idealnya kolaborasi seperti apa yang Ibu harapkan, Bu? Idealnya yang Ibu harapkan di lingkungan kerja Ibu itu, terutama dengan personal Ibu. Oke, Bu. Saya sebenarnya menginginkan ya, Bu, memimpikan kolaborasi dengan teman sejawat itu berjalan dengan baik, akur, harmonis, Bu. Apa-apa yang ingin kita targetkan itu kita capai bersama, tanpa harus merasa saya lebih baik atau dia tidak baik. Jadi suasana yang seperti itu sangat diharapkan demi kelancaran pekerjaan yang ada di sekolah ya, tempat kita bekerja sebagai seorang pendidik tentunya. Dan lagi
kalau suasana mendukung, kolaborasi berjalan dengan baik, tentu apa-apa yang kita targetkan atau kita usahakan akan tercapai dengan baik. Masya Allah, luar biasa ya Bu Sulas ya. Nah, kalau saya boleh tahu juga nih Bu Sulas, kalau kita skalakan dengan angka Bu Sulas ya, kalau kondisi sekarang itu pada skala angka berapa ya Bu Sulas ya, dan terus nanti ke depannya dengan solusi yang akan Ibu dapatkan nanti, Ibu inginkan pada skala angka berapa Bu? Gitu, coba ceritakan. Kalau untuk saat ini ya Bu ya, untuk saat ini itu ada di skala 5 lah Bu ya. Dan saya berharap itu menjadi 9 Bu. Oke, luar biasa Bu Sulas. Mudah-mudahan Bu ya yang Ibu harapkan nanti tercapai. Nah, berikutnya Bu Sulas ya, yang sejauh ini Bu ya, sejauh ini yang sudah pernah Ibu lakukan, itu apa Bu ya untuk mengatasi permasalahan ini sejauh ini Bu? Baik Bu, saya dalam hal ini tentu sudah berusaha ya Bu ya, melakukan yang pertama saya melaporkan atau sharing dengan kepala sekolah berkenaan dengan hal ini. Jadi saya sampaikan permasalahan saya. Itu yang pertama. Kemudian saya juga pernah melakukan pendekatan secara personal kepada teman saya tersebut tentang permasalahan kami yang permasalahan ini. Dengan saya menanyakan langsung kepada teman saya tersebut apa sebenarnya yang menjadi masalah terhadap saya sehingga terjadi seperti hal ini. Nah, ada 2 buku menemui kepala sekolah, kemudian saya melakukan pembicaraan 4 mata. Nah, itu ya sudah saya lakukan Bu. Masya Allah. Saya rasa yang sudah Ibu Sulas lakukan itu sudah langkah yang tepat ya Bu Sulas ya. Oke. Nah, kalau saya boleh tahu lagi nih Bu Sulas ya, kalau nanti bisa Ibu ceritakan dengan saya, ini terjadinya ini hanya di lingkungan sekolah atau berlanjut sampai keluar lingkungan sekolah Bu? Boleh kalau Ibu berkenan untuk cerita Bu. Sebenarnya untuk hal ini hanya di ini aja Bu ya, hanya di sekolah saja. Jadi kalau untuk di luar sekolah tentu di samping intensitasnya jarang bertemu ya Bu ya, kami juga baik-baik saja kalau di luar. Kalau bertemu ya biasa saja, kan nggak mungkin kalau bertemu saling buang muka, kan nggak mungkin, kan udah sama-sama dewasa ya Bu ya. Jadi kejadian tersebut hanya terjadi di lingkup sekolah saja Bu. Jadi kalau misalnya ada tugas-tugas tertentu yang seperti sudah diceritakan tadi, baru hal tersebut terjadi Bu. Nah, kira-kira langkah komitmen apa yang akan Ibu lakukan ke depannya ini Bu? Komitmen yang akan saya lakukan tentunya ya Bu, yang pertama saya akan mengevaluasi diri saya nih Bu. Barangkali saya juga banyak salah dalam hal ini, sehingga setelah saya evaluasi diri saya akan memperbaiki hal tersebut. Barangkali saya akan mengajak teman saya tersebut, kemudian sering bertanya, sharing, karena mungkin itu juga yang diinginkan kan, sehingga ketemu nih permasalahan dan yang selama ini membeku bisa jadi cair Bu, seperti itu. Kemudian saya juga akan melakukan pendekatan sering lebih intens lagi, mungkin lebih ngobrol santai atau bercanda-bercanda sehingga tidak membuat tegang. Barangkali mungkin karena muka saya yang terlampau serius, jadi membuat seseorang itu jadi agak sulit atau membuat jarak dengan saya. Kayaknya seperti itu. Ya, Masya Allah Bu Sulas ya. Mudah-mudahan dengan kita sharing ini tadi Ibu Sulas akan mendapatkan solusi yang tepat. Amin ya. Saya kira-kira dari hasil percakapan ini apa yang sudah Ibu dapatkan Bu? Yang saya dapatkan dari setelah bincang ini yang saya dapatkan tentu ada Bu, saya merasa udah didengarkan ya Bu. Saya udah merasa didengarkan
ditampung nih masalah saya yang selama ini membuat beban tersendiri di diri saya. Ibu pendengar yang baik menurut saya. Kemudian saya bisa menemukan solusi akan hal ini. Jadi Ibu pandai sekali menggalinya, Bu, sehingga saya bisa Oke, Masya Allah Bu Sulasya. ya. Saya hanya pesan Bu Sulasya, jangan lupa dicatat semua perkembangannya supaya nanti hasil yang Ibu lakukan ini bisa dicontoh ketika nanti terjadi permasalahan berikutnya pada teman-teman yang lain ya Bu ya. Baik Bu, baik. Luar biasa Bu Sulas, itu saja mungkin Bu Sulas yang bisa saya lakukan sharing pada hari ini. Ya Bu Sulas ya. Oke. Nah, terima kasih Bu Sulas. Oke. Sama-sama Bu Iis, terima kasih atas waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai? Sudah Bu. Sudah Bu. Pas 30 menit tadi. Kayaknya masih ada waktu, kan 255. 225 kita mulai, kenapa 30 menit? Jamnya kecepatan ya Bu. Nggak pakai waktu tadi, timer. Pas Bu Iis. Nah, kalau pas sudah nggak apa-apa. Kurang lebih lah, tapi hampir berapa menit tadi ya?
Sambil menunggu teman-temannya masuk, boleh mengerjakan refleksi Bapak Ibu yang mengisi refleksi. Siap, Bu. Oke. Yang Google Meet sebuah tadi Bu, boleh di close tuh. Biar Ibu yang close ya. Oke, siap Bu. Itu tadi tersimpan di drive Ibu lagi. Biasanya iya. Nah itulah ada apa nama disimpan di fasilitator 7 katanya tadi. Ya boleh boleh masuk ke main room ya. Nah, sudah ditutup rekamannya kan?